Halo Sobat Smakondisen, kembali lagi di podcast Jendela Smakonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Nah Sobat Smakondisen, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Nah sebelum kita mendatangkan tamunya, lebih baik kita perkenalan dulu. Baik, nama saya Muhammad Fahri Hamzah dan juga partner saya Deko Debasya Putra Widianto. Nah, pasti kalian sudah kepo nih siapa ya kira-kira tamunya yang sangat spesial tadi. Nah, tamu kita yakni ikon Jawa Timur. Ya, bisa diperkenalkan? Baik, untuk kakaknya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Pradipta Farhanira Panapis, seorang siswa dari SMN 1 Gondang Wetan. Saya sebagai putra pelajar Jawa Timur. Oke, boleh lanjut. Baik, saya Adil Putri Azara, pelajar dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Saya sebagai runner-up 2 putri pelajar Jawa Timur. Wah, Sukses mereka ini sekali, soalnya. iya, sangat-sangat wah gitu ya Kak. Soalnya mereka ini dari Jawa Timur juga sebagai ikonnya juga. Nah, langsung saja biar tidak kelama-lamaan ya. Boleh Kak Deko apa yang mau ditanyakan nih? Ini aku ada pertanyaannya untuk kalian, bisa dijawab? Saya? Oke. Apa sih yang memotivasi kalian untuk ikut pemilihan duta? Apalagi ini duta sudah tergolong nasional kan, ya? Belum Kak. Oh, belum ya? Belum, masih Jawa Timur ini. Oke, masih Jawa Timur. Boleh dijawab, silakan. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu aja. Oke, otomatis sekali ya teman-teman. Oke, Itu motivasi saya sendiri adalah ingin mengembangkan potensi diri saya. Oke. Dan saya ingin menjadi contoh yang baik-baik bagi teman-teman saya nih di SMN 1 Gondang Wetan. Oke. Oke. Baik, Oke. saya mungkin bisa menguatkan Menguatkan mental. Menguatkan apa itu mental atau diri? personal branding. Branding. Oke. Begitu. Berarti personal branding ya. Iya, motivasi branding. mereka ini kayak menurut kalian nih personal branding apa yang kalian kejar sehingga kalian termotivasi mengikuti duta gitu. Duta seperti ini. Oke, untuk personal branding yang saya cari itu ya, Iya. itu bisa dari kayak dari IG saya untuk diaktifkan Kak. Oke. Bisa biar kita bisa terkenal. Lebih dikenal. Ya, Iya. bisa terkenal. Bagus. Berarti kalau dikenal bukan cuma Instagram dong, semua media sosial harusnya. Tapi kan dari anak-anak muda nih ya, biasanya itu kan on-nya di Iya, on-nya di IG dong, Kak. Saya TikTok live. Wow. Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Ayo. Betul kakaknya? Iya. Ya. Silakan. Untuk menjadi contoh juga bagi teman-teman di luar daerah Pasuruan ini juga. Oke. Berarti biar mereka ini tidak dikenal di Pasuruan saja gitu, tapi di Kak. luar Jadi daerah di bisa daerah lebih juga. terkenal lagi. Oke. Menurut kalian apa sih esensi menjadi duta? Ya. Menurut kalian ini? Esensi itu kalau mungkin inti dan tujuannya loh. Seperti itu. Aku dulu ya. Oke. Jadi esensi dari duta ini adalah gimana sih kita bisa percaya diri gitu loh. Kita sebagai duta kita harus belajar bagaimana berpublic speaking yang bagus. Kita harus percaya diri di depan banyak publik dan kita harus menjadi contoh yang baik. Jadi itu mungkin esensi yang bisa saya berikan. Oke, bagus. Good. Untuk saya ingin menjadikan Jawa Timur dengan pendidikan yang merata dan layak bagi seluruh pelajar di Jawa Timur. Ngomong-ngomong pendidikan yang merata nih, maksudnya seperti apa? Kan pengen tahu juga kan. Soalnya kan kita ya di Jawa Timur tapi pelosok gitu loh. Iya kan. Saya nggak tahu kalau Jawa Timur yang wah gitu. Yang lain. Iya. Apalagi ini masih di kalangan pelajar dan dia ingin sekali. Ya mungkin ada niat baik gitu ya kan untuk meratanya pendidikan. Kan kita di Jawa Timur yang sangat-sangat pelosok ini pengen tahu gitu. Maksud dari kalian seperti apa? Ya, gimana sih kayak kan ini udah ada nih niatnya nih dari awal dari ikut Duta Putra Putri Pelajar SMA ini ya. Oke, dari niat awal itu seperti yang udah dikatakan, untuk kedepannya bagaimana sih kalian untuk meneruskan proker kalian ya untuk apa nih biasanya meluaskan ya untuk meluaskan atau mungkin meratakan pendidikan yang di pelosok yang sulit dijangkau. Nah, itu apa sih yang mungkin ada kayak
tips and triknya kepada semua penonton yang ada di Semagon di sini. Boleh? Oke, mungkin dari aku ya. Saya pernah baca nih Kak. Hmm? Menurut data Wow. ada apa ya namanya ya? Statistik. Iya, statistik yang menunjukkan bahwa di Jawa Timur itu Hmm? pelajar itu sangat-sangat rendah untuk mencapai jenjang tinggi, Oke. jenjang perkuliahan. Oke. Dan itu menjadi motivasi buat saya Oke. untuk kedepannya biar saya bisa menjadi seorang sosok yang bisa dijadikan motivator. Motivator. Oke. Mereka. Motivator untuk mereka. Bagus sekali teman-teman. Oke, mungkin ada lagi dari Kak Dita? Oke, itu mungkin ya. Hmm? Saya ingin di Jawa Timur ini Hmm? pendidikan itu merata. Merata. Ya, mungkin dari fasilitasnya atau dari bagaimana sistem pendidikan yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik ya. Ya. Baik kan tadi sudah pendidikan yang merata. Kalian ya menurut saya itu bagus. Seorang pemuda yang menginginkan pendidikan yang sangat merata yang ada di Jawa Timur sehingga kita tidak iri-irian dengan kota-kota yang lain seperti itu. Jadi tidak ada Mm-mm. kesempatan yang seperti itu. Oke, kalau menurut apa tadi? Oh, tadi kan esensi ya. Iya, saya. Biasanya duta ini membawa tugas tertentu selama menjabat apa saja tugas kalian sebagai duta. Jadi kan kita sebagai host dan juga nanti sebagai audiens SMA Negeri 1 Gunawetan kan pengen tahu ya tugas dari kalian itu apa Oh. gitu. Kan kalian sudah melewati proses yang sangat panjang, sangat capek. Jadi kan pasti ada proses atau program yang akan kalian buat sehingga kalian dikenal banyak orang gitu. Boleh dong? Oh, enggak. Kamu dulu Udah sih tahu. Baik, Hmm. tujuan pertamanya menjadi siswi yang inspiratif dan menjadi contoh yang baik bagi pelajar di seluruh Jawa Timur maupun Kabupaten Pasuruan. Oke. Kalau untuk aku, kita sebagai putra pelajar ya, putra putri pelajar nih ya Kak ya, ingin menjadi sosok yang bisa dicontoh bagi pelajar di Jawa Timur, mungkin di Indonesia ya, karena kita lingkupnya udah nasional nih Kak, mau nasional. Iya. Oke. Jadi mau jadi contoh bagi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Iya. Sebagai menjadi contoh, aku pengen tahu contoh apa yang pengen kalian lihatkan untuk semua orang Iya. di diri kalian sendiri gitu. Atau mungkin yang udah dijalankan Kak Fahri. Iya. Mungkin contoh apa yang udah terlaksana seperti itu. Apakah ada? Mungkin. Untuk hal itu mungkin masih belum ya, karena kita kan kebetulan baru menjadi putra. Oh iya. Jadi untuk program kerja kita masih belum kita laksanakan karena memang kita masih baru. Oke. Tapi ada rencana ya Mas ya? Iya. Oke. Untuk programnya apa? Untuk program saya Ya. dengan partner saya dalam membuat literasi digital. Oh, oke. Ini literasi digital. Memang literasi memang dibutuhkan di semua sekolah karena sekarang minat baca dari siswa di tiap-tiap sekolah itu Berbeda sekali. menurun, kurang. Mungkin literasi digital seperti apa yang kalian mau buat? Iya. Untuk mengembangkan potensi siswa-siswa juga, harapannya siswa-siswa bisa membuat mungkin buku nih Kak. Oh, buku. Iya, bisa dibaca bagi anak-anak di Kayak teman-temannya. ya di semua sekolah gitu. Untuk meningkatkan literasi. Literasi lain. Oke. Tapi kan tadi literasi digital, kok tiba-tiba ke buku nih? Kan saya pengen tahu di literasi digitalnya seperti apa. Iya. Seperti kalau di SMA Negeri 1 Gunawetan, itu per hari kan biasanya ada tingkat jam-jamnya untuk mereka membaca literasi digital seperti membuat cerpen Betul. atau puisi atau bisa dirangkum. Iya. Nah, untuk menurut kalian ini seperti apa? Iya. Atau mungkin kayak kalian ada apa pandangan kayak buatnya, oh aku buatnya di Instagram aja deh. Kayak gitu. Nanti ada di situ ada cerpen-cerpen, terus para audiens itu bisa membacanya dan jelas gitu kayak ilmu-ilmu yang kalian berikan apakah seperti itu atau mungkin ada yang lain nih kayak contoh buat web, mungkin ya kan, yang bisa diisi oleh teman-teman yang udah pernah membuat cerpen atau ingin membuat cerpen seperti itu. Rencananya kami ingin membuat website Website. khusus untuk anak-anak yang ingin memberikan atau menjelaskan bagaimana literasi itu bisa meningkat gitu loh. Bisa membuat kayak cerpen
gitu, novel gitu. Nah, karena kan tidak kerasa nih ya kita sudah banyak bicara dari tadi, ternyata iklannya sudah ngepet nih mau lewat. Kita suruh lewat dulu ya. Kita saksikan dulu iklannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Yulianti. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kisah ini berawal dari saya yang berada di ambang kebingungan antara memilih kuliah atau kerja. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 11 SMA, di mana sebentar lagi saya harus menentukan jalan hidup saya. Di sekolah, saya mengenal program double track. Awalnya hanya sekedar tahu. Bu Ratna, salah satu trainer double track, mengajak saya bergabung di jurusan Tata Boga Pastry and Bakery. Tanpa pikir panjang, saya menerima. Saya ingin menambah pengalaman, ilmu, dan tentu saja keterampilan. Dari yang awalnya tidak tahu cara mengadon, kini saya bisa membedakan adonan yang sudah kalis maupun belum, membuat pesanan hari raya, mengikuti bazar, hingga memahami pemasaran produk. Semua itu saya dapatkan dari double track. Setelah lulus SMA, selama 3 bulan, saya hanya di rumah saja, membantu ibu sambil bertanya-tanya apa langkah berikutnya yang akan saya ambil. Sampai akhirnya saya mendapat brosur lowongan kerja di Momoyo. Mereka butuh bartender dan baker. Saya melamar sebagai baker dengan pengalaman dari program double track. Saat interview, saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri berkat ilmu yang saya dapat di sekolah SMAN 1 Gondang Wetan. Sebulan kemudian, saya ditawari training di Malang sebagai bartender dan orang tua mendukung. Bahkan setelah itu, saya sempat kembali ke Jakarta untuk training bakery selama 20 hari. Selama training, saya belajar banyak hal. Bertemu teman dari berbagai daerah dan semakin mantap menekuni dunia bakery. Semua ini saya syukuri karena berawal dari double track di SMAN 1 Gondang Wetan. Pesan saya, jangan pernah takut mencoba. Program double track bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang membentuk mental, pengalaman, dan jalan menuju kemandirian. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk terus berkarya. Nah, karena iklan sudah lewat, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Boleh Kak Deko? Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara menumbuhkan public speaking yang bagus? Ada nggak tips dan trik dari kalian berdua untuk memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman yang menonton? Oke, menarik nih Kak. Iya. Jadi untuk aku pribadi ya, mungkin cara kalian itu berbeda, cuma hampir sama nih ya. Mungkin hampir sama. Cuma dari saya pribadi, saya biasanya membahas suatu topik, saya voice note, saya record selama 2 menitan, Oke. dan saya dengarkan 2 minggu setelahnya. Saya lihat progres saya, apakah bertambah atau stuck di situ aja. Oke. Wow. Berarti kayak menyematkan pesan biar Iya, ingat pesan. tidak lupa gitu ya. Betul, Oke, betul. biar ada rekam jejaknya juga. Oke, kalau Oke. itu kan dari Kak Dipta. Kalau untuk dari Kak Adeline, Ini sebagai apa? Seperti biasanya, pada umumnya juga kita sebagai pelajar juga berlatih ringan melalui dengan presentasi di depan kelas dan berbicara di depan kaca. Oke. Oke, selain berbicara di depan kelas dan juga di kaca,
mereka juga harus fokus tentang intinya apa yang ingin kalian sampaikan sehingga presentasi ini lebih bagus, nilainya dapat Iya, gitu. betul sekali. Oke. Apalagi di public speaking ya, untuk teman-teman sekalian bisa disiapkan terlebih dahulu. Apa sih materi yang akan disampaikan? Nah, itu sangat penting Sangat sih penting. kalau Jadi menurutku. dasar teman-teman. Soalnya kita kalau asal presentasi nih, pasti kan nanti jelek kalau kita nggak tahu disampaikan apa baik. poinnya, intinya gitu. Soalnya kayak, aduh presentasi apa ini, kayak nggak ada nilai-nilai yang Iya. kita dapatkan gitu. Oke. Oke, tadi kan tentang public speaking. Kalau menurut aku sih public speaking tuh memang penting bagi untuk seluruh siswa ya, apalagi kita yang sudah di jenjang SMA. Soalnya public speaking bagi kayak orang introvert nih, mereka kayak aduh aku nggak percaya diri Iya, nih. betul, Nah, pasti kan betul. mereka aduh apa sih aku nggak percaya diri. Insecure banget Iya, kayak gitu. nah itu harus kita tumbuhkan. Iya. Nah, menurut saya kalian sebagai putra-putri pelajar kalian harus mengetahui karakter satu-satu teman kalian sehingga kalian pelajari seperti itu. Oke. Itu tadi yang public speaking. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa hal baik yang bisa kalian pelajari selama kompetisi duta kemarin? Iya. Pasti kan kemarin sudah banyak kedebak-kedebuknya, Betul. banyak juga. Waduh, Iya. kemarin itu sangat Pesaingnya sangat banyak dari sangat berbagai daerah. seru juga. Ternyata mereka menang, alhamdulillah. Iya, Untuk hal baiknya seperti apa? hal baik didapatkan itu seperti apa? Dari aku dulu ya. Boleh. Hal baik yang aku dapetin ini adalah kepercayaan diri aku meningkat nih ketika mengikuti ajang duta ini. Oke. Dan juga tentunya bertambahnya teman-teman aku. Kalau bertambah teman itu pasti ya, soalnya kita juga di lingkupnya bukan hanya di SMA Gonawetan dan juga di Pasuruan. Kan kalian juga di Jawa Timur, jadi banyak teman-teman dari yang lain kota atau yang lain lagi. Jadi Iya. kan kayak kita banyak, wah aku suka nih dapat teman baru, pasti gitu kan ya. Oke. Oke. Itu kan dari Kak Dita. Kalau dari Kak Adeline, Adeline seperti apa? Untuk hal baik yang saya dapat kemarin, saya jadi percaya bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. pasti Pasti dong. soalnya kita juga sudah mengusahakan yang Yang terbaik. baik. Oke. Terus juga Sebentar, Kak Bari. Apa? Ini by the way mengusahakan yang baik. Nah, ini usaha apa sih yang udah dilakukan sebaik itu? nah sehingga kalian juga bisa menang gitu Iya. ya Kak. Iya. By the way ini gimana ya maksudnya ini? Boleh Kak Adeline? Saya percaya bahwa usaha yang terus-menerus saya asah itu jadi dampak yang baik buat Baik. di ujungnya. Oke. Berarti contohnya kayak misalnya nih kita nih jadi host kayak kita usaha yang terbaik pokoknya gitu. Iya, usaha yang terbaik supaya penonton ini nggak bosen lihatnya seperti itu. Oke. Untuk hal yang positif ke depannya seperti itu. Oke. Itu kan kalau hal baiknya. Mungkin Kak Deko nih ada pertanyaan Kak? Oke. Itu hal baik. Nah, ini pertanyaan dari aku ya. Oke. Kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang duta? Oke. Dari aku ya. Boleh. Yang harus dimiliki seorang duta adalah kepercayaan diri, Kak. Oke. Seorang duta, jika tidak percaya diri, jadi apa dong? Nggak bisa dong jadi duta. Oke. Karena kita harus menghadapi banyak orang, kan. Betul. Kita harus jadi sosok yang bisa jadi contoh nih. Kalaupun kita nggak bisa percaya diri, kita harus menutupi, Kak. Ada tipsnya untuk menutupi kepercayaan Nah, kita. seperti apa itu? Tipsnya, Ya. kita jangan menunjukkan sikap ragu, Kak. Oke. Contohnya seperti kayak tolak-tolak gitu, atau bilang yang nggak penting. Kayak misalnya basa-basi yang menurut aku nggak penting, kayak gitu. Terlalu banyak omong itu juga nggak bisa. Karena kita sebagai duta harus menjadi orang yang menjadi contoh yang baik. Gitu, Kak. Oke. Jadi mereka sebagai duta ini, mereka itu sebagai nilai O atau nilai yang dijunjung dari semua orang. Karena mereka juga harus berbuat baik, terus juga menjadi inspiratif sebagai contoh juga ya Kak ya. Oke. Berarti yang harus dimiliki adalah percaya diri teman-teman ya. Oke? Betul ya? Oke. Percaya diri yang harus ditingkatkan. Selalu sih, soalnya kalau kita tidak percaya diri, Iya.
kita pasti pesimis dengan Betul. hasil yang apa yang kita dapatkan. Contohnya Ya, kayak mungkin public speaking kayak gitu ya. Kalau misalnya materi udah siap tapi nggak pede kan, iya. isinya Jadi apa gitu. Blong gitu Blong. ada Nggak gitu pede. nggak ada isinya. Jadi kita juga sebagai duta dan juga sebagai siswa kita Iya. juga harus menumbuhkan percaya diri Diri yang yang sangat-sangat baik baik. juga untuk melakukan bibit-bibit unggul selanjutnya gitu. Oke. Oke, baik. Untuk Kak Adeline seperti apa? Baik, selain percaya diri kita juga menumbuhkan rasa kreatif dan jiwa komunikasi yang aktif dan apa ya? Apa? Mungkin Ayo apa ayo? Mungkin apa ini? Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Mungkin kalau dari Kak Adita ini adalah rasa percaya diri yang harus dimiliki. Tetapi kalau dari Kak Adeline ini adalah suatu rasa komunikatif yang sangat baik kepada teman-teman yang lain, kepada saling, misalnya ada satu kelompok yang dibuat untuk melakukan kerjasama. Nah, yang harus dimiliki oleh seorang duta adalah kan, duta ini kan contoh ya Kak Adeline ya. Itu harus memiliki komunikasi yang baik terhadap anggota yang seperti itu ya. Oke. Waduh, aku ini capek ini. Dari tadi iklan ini mau lewat, terus kan kitanya capek. Iya. Kita kan, duh, dari tadi lewat-lewat aja nih. Oke. Ya nggak apa-apa lah, biar mereka lewat dulu ya. Kita simak lagi. Kita simak lagi. Kuilah. Alhamdulillah, pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2022, SMAN 1 Gondang Wetan melalui program Double Track Tata Boga Pastry and Bakery yang telah dibimbing oleh Ibu Ratna dan Ibu Dian telah berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kecamatan Gondang Wetan dalam program Yes Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Kabupaten Pasuruan yang telah menyelenggarakan Advanced Training Pengolahan Jeruk Nipis. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pemuda UMKM dari 20 desa di Kecamatan Gondang Wetan. Untuk tujuannya sederhana saja, memanfaatkan jeruk nipis yang melimpah saat panen raya agar bernilai ekonomi lebih tinggi. Sekaligus menjadi peluang usaha baru bagi generasi muda. Pada hari pertama, peserta akan dibekali dengan materi seputar rencana usaha, strategi branding, pemasaran, hingga pembukuan. Inilah bekal penting agar produk yang dihasilkan tidak hanya enak, tetapi juga mampu bersaing di pasaran. Nah, kemudian di hari kedua, peserta praktik membuat 8 olahan dari jeruk nipis. Di antaranya adalah sirup jeruk nipis, jenang jeruk nipis, selai jepis, teh telang segar, hingga jepis instan. Nah, produk-produk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal oleh-oleh khas Gondang Wetan. Alhamdulillah, dari pelatihan ini terbentuklah paguyuban Yes Gondang Wetan yang telah diketuai oleh Bapak Muhammad Ainul Yakin selaku admin Double Track SMAN 1 Gondang Wetan. Setelah berjalan 3 tahun lamanya, kini paguyuban telah berkembang menjadi CVS Gondang Wetan Makmur dengan akta resmi pada tahun 2025. Produk-produk olahan jeruk nipis ini kini menjadi oleh-oleh khas Gondang Wetan yang selalu dibawa dalam pameran daerah maupun luar daerah. Bahkan kecamatan, polsek, hingga desa Gayam mempercayakan produk ini sebagai buah tangan untuk tamu. Dari sebuah pelatihan sederhana inilah, kini lahirlah karya besar jeruk nipis yang dulu hanya dinikmati saat panen raya, kini menjelma menjadi produk bernilai tinggi. Hingga membawa nama Gondang Wetan semakin dikenal. Semoga dengan semangat inovasi dan kolaborasi, kesuksesan ini terus berlanjut demi masa depan yang lebih makmur. Nah, semoga iklannya sudah tidak lewat lagi ya, karena kita sudah capek ini dari tadi lewat terus. Nah, sudahlah, biar kita tidak banyak-banyak yeping ya. Yes. Untuk menurut saya ya itu kan sudah bagus sekali dari proses yang mereka lewati, Iya. speaking yang bagus menurut mereka seperti apa, hal-hal baik yang mereka dapatkan itu seperti apa. Ya. Saatnya kita ke saran untuk Sobat Smagonizen nih.
biar kalian yang menonton dapat saran dari mereka yang sangat-sangat istimewa Sangat-sangat nih. istimewa sekali. Oke, boleh dong Boleh dong sarannya. saran kepada teman-teman sekalian. Sebagai seorang kita, kalian harus memiliki contoh yang baik pada mereka. Jadi kalian harus memiliki saran yang baik pada mereka. Oke. Untuk saran dari aku, untuk Sobat Smagonizen, coba hal baru. Jangan takut untuk mencoba. Karena di setiap kesempatan itu, di setiap pengalaman itu kita ada pengalaman yang membuat kita berkembang nih. Ada kesempatan nih Kak untuk kita bisa berkembang. Pasti. Dan jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman guys. Oke, wow, keren sekali. Pasti karena kita kalau berkembang pasti ada hal baru yang akan Iya. kita dapatkan dan kita juga tidak harus melulu ada di zona nyaman Betul. sehingga kita tidak terlalu Betul. jauh dengan Iya. teman-teman kita yang sudah mereka sebagai ikon Ya, karena juga banyak sisi yang harus bisa dikeluarkan dari diri kita sendiri. Nah. Makanya maka sisinya yang muncul hanya itu doang. Gitu. Iya, oke. Tapi kalau kita keluar, sisi yang lain juga akan keluar ya. Tentunya mungkin itu yang baik-baik keluar semua seperti itu. Oke, Oke, kalau menurut Kak Adeline keadaan bagaimana? seperti apa? Untuk menurut saya, terus asah kemampuan karena saya percaya bahwa kesempatan menjadi duta pelajar dapat membuka peluang besar dalam meraih mimpi. Dalam meraih. Oke, berarti untuk dari Kak Adeline ini kalian harus membuka peluang yang sangat-sangat besar untuk menunjukkan diri kalian. Betul sekali. Oke, dari semua ini kita harus mengambil hal-hal positif, buang hal-hal negatif yang mereka alami dan kita harus belajar dari mereka karena sesuatu proses itu tidak gampang Iya. ya Kak, soalnya Tidak instan sama sekali. tidak ada hal yang instan. Iya. Yang instan cuman mimpi Indomie saja. saja. Oke. Menurut saya itu saja dari kami selaku podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu buka wawasanmu. Nah, jangan lupa ya, like, comment, subscribe juga untuk channel kita. Oke, dadah. See you, terima kasih.